bahwa modul pembelajaran adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri dengan atau tanpa bantuan guru. Modul ini biasanya disusun dalam satuan belajar tertentu, berisi tujuan, materi latihan, evaluasi yang memungkinkan siswa untuk mengukur pemahaman mereka sendiri gitu. Nah, ini menurut Daryanto Bapak Ibu ya. Jadi, menurut Daryanto itu intinya modul ajar yang dirancang agar siswa itu belajar secara mandiri gitu ya, mengenai suatu topik atau bahasan gitu. Nah, ini Bapak Ibu pendapat dari Daryanto. Terus yang lainnya, pendapat dari Bapak Nasution tahun 2008, modul adalah perangkat belajar yang berisi materi pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk dipelajari siswa secara mandiri. Dengan adanya modul, siswa dapat belajar tanpa perlu intervensi guru secara terus-menerus. Nah, ini Bapak Ibu ya. Perbedaan atau pendapat Pak Rahali mengenai modul pembelajaran. Nah, terus pengertiannya secara umum gimana Mas? Nah, secara umum Bapak Ibu, bahan ajar adalah atau modul ajar adalah atau modul pembelajaran adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik mempelajari suatu topik atau materi pelajaran secara mandiri atau dengan pendampingan guru yang minimal gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita sudah sepaham. Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik mempelajari suatu topik atau materi pelajaran secara mandiri dan dengan pendampingan yang minimal. Jadi kata kuncinya adalah belajar mandiri gitu. Jadi siswa belajar mandiri mengenai suatu topik menggunakan modul pembelajaran. Nah, lanjut kita lihat apa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan modul pembelajaran. Yang pertama, mendukung pembelajaran mandiri. Nah, sangat sesuai ya, karena memang modul pembelajaran itu yang modul yang dikhususkan untuk siswa itu belajar mandiri. Jadi, ketika kita menggunakan modul pembelajaran, maka siswa itu akan belajar bagaimana cara untuk belajar mandiri, bagaimana dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua, memberikan evaluasi mandiri. Yang ketiga, fleksibilitas waktu dan juga tempat. Yang keempat, motivasi siswa. Nah, kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama, mendukung pembelajaran mandiri. Modul dirancang agar siswa dapat belajar sendiri tanpa perlu bimbingan langsung dari guru. Siswa bisa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi modul ini memang dirancang agar siswa itu bisa belajar sendiri dan tanpa intervensi guru atau intervensinya gurunya itu rendah gitu ya, sehingga hasilnya siswa bisa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya masing-masing, dan siswa akan mempunyai skill untuk mampu belajar mandiri gitu. Terus yang kedua, memberikan evaluasi mandiri. Modul sering dilengkapi dengan latihan soal dan evaluasi di akhir materi. Siswa dapat mengukur pemahaman mereka sendiri dan memperbaiki jika terdapat kesalahan. Nah, ini biasanya di modul itu ada kayak latihan soal atau evaluasi gitu ya. Nah, nanti siswa akan mencoba dan mengukur apakah mereka sudah paham dari modul itu atau belum gitu ya. Jadi siswa itu ada kesadaran sendiri gitu ya, melakukan evaluasi secara mandiri. Nah, terus yang selanjutnya, fleksibilitas waktu dan juga tempat. Modul memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja, sehingga cocok digunakan dalam situasi pembelajaran jarak jauh atau siswa yang memiliki keterbatasan waktu. Nah, ini benar sekali Bu Ibu ya, ketika kita modul pembelajaran, siswa itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Yang penting kalau kita memakai modul pembelajaran interaktif, yang penting di perangkatnya ada internet gitu ya. Tapi kalau memakai modul pembelajaran biasa, ya dia bisa belajar kapanpun, yang penting punya file atau punya alatnya gitu ya. Dan oleh karena itu dia bisa belajar secara fleksibel gitu ya, kapanpun dan dimanapun yang mereka mau. Terus yang terakhir, memotivasi siswa. Modul pembelajaran interaktif dan bervariasi seperti yang menggunakan video, animasi, dan kuis dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena terasa lebih menarik dan menyenangkan. Nah, ini manfaatnya ketika kita membuat modul pembelajaran yang interaktif, Bapak Ibu ya.
Manfaatnya apa, Mas? Manfaatnya yang paling terasa ya, siswa tersebut tidak akan bosan gitu ya. Dia akan termotivasi karena di modul pembelajaran yang interaktif itu ada beragam misal video, ada kuisnya juga, ada backsoundnya juga kalau misal Bapak Ibu ingin menambahkan dan lain sebagainya. Nah, sehingga hasilnya siswa akan lebih termotivasi untuk belajar menggunakan modul pembelajaran interaktif. Terus, apa saja karakteristik yang harus ada untuk kita menciptakan modul pembelajaran yang menarik dan juga sesuai, tepat gitu Bapak Ibu ya. Nah, karakteristiknya ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, self-instructional, terus yang kedua, self-contained, terus yang ketiga, stand-alone, yang keempat, adaptif, dan yang kelima, user-friendly. Ini masing-masingnya apa, Mas? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Self-instructional, modul pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar secara mandiri tanpa harus selalu didampingi oleh guru. Nah, karena ada karakteristik self-instructional ini, maka ketika kita merancang sebuah modul pembelajaran, di dalamnya itu harus ada petunjuk bagaimana cara mereka belajar, terus di dalamnya juga ada aturan-aturannya, ada langkah-langkah yang harus diikuti siswa, sehingga siswa itu tidak bingung gitu ya. Dia harus mulai dari mana, dia harus belajar seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kita harus siapkan kayak panduan, aturan, dan petunjuk gitu ya. Sehingga siswa itu tidak bingung ketika dia mempelajari modul pembelajaran. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya, self-contained. Modul ini mengandung materi yang terpadu dan lengkap sesuai dengan unit kompetensi atau standar pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, ini Bapak Ibu ya, ketika kita membuat sebuah modul pembelajaran, pastikan modul pembelajaran itu sebentar. Nah, pastikan modul pembelajaran yang kita buat itu materinya itu sudah terstruktur dengan baik ya, lengkap sesuai dengan kompetensi yang akan mereka kuasai. Jadi kita menggunakan materi yang lengkap gitu ya, sesuai dengan apa yang mau kita ajarkan siswa, sehingga siswa dapat menguasai materi tersebut gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, self-contained. Materinya itu terpadu dan juga lengkap sesuai dengan apa yang akan mereka pelajari itu. Terus yang selanjutnya, stand-alone. Modul disusun dan dikembangkan secara mandiri tanpa harus bergantung pada media atau sumber lain. Siswa tidak perlu menggunakan buku tambahan atau sumber lain di luar modul untuk menyelesaikan pembelajaran. Ini karakteristiknya juga Bapak Ibu ya. Karena karakteristik stand-alone ini, ketika kita membuat modul pembelajaran, pastikan Bapak Ibu membuatnya ya sesuai dengan self-contained ya, lengkap gitu Bapak Ibu ya. Jadi di dalamnya itu udah ada beragam hal yang harus siswa ketahui untuk menguasai suatu materi pembelajaran gitu ya. Dan karena karakteristik stand-alone juga, jadi modul kita ya diharuskan atau diharuskan dibuat dengan tidak bergantung atau menyuruh siswa untuk menggunakan media lain gitu ya. Cukup pakai modul pembelajaran saja gitu. Terus yang selanjutnya adalah adaptif. Modul yang baik harus bersifat fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan, baik itu perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, maupun beragam gaya belajar siswa. Nah, modul pembelajaran yang baik juga harus adaptif ya. Adaptif ini jadi ketika ada perubahan misal materi dan sebagainya, kita bisa mudah mengganti. Terus ketika ada video yang nggak relevan, kita bisa langsung dihapus dan lain sebagainya. Nah, ini bisa banget ketika kita nanti menggunakan platform yang akan saya ajarkan di grup itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin videonya udah nggak relevan nih, nah konten di dalam modul pembelajaran itu ingin dihapus atau diubah, nah bisa banget Bapak Ibu ya, tinggal dihapus lalu masukkan yang baru gitu.
Terus yang terakhir adalah user friendly. Modul pembelajaran harus mudah dipahami dan digunakan oleh siswa. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, tata letak harus menarik, dan informasi yang disisikan harus disusun secara logis serta mudah diikuti. Nah, ini juga penting banget Bapak Ibu ya. Ketika kita membuat modul pembelajaran, haruslah user friendly gitu. Jangan ketika mau membuat modul pembelajaran, kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak paham siswa atau bahasa-bahasa yang terlalu akademis atau bahasa-bahasa yang terlalu tidak sesuai dengan bahasa yang sering mereka gunakan. Misal siswa kita tidak bisa bahasa Inggris gitu ya, tapi kita membuat modul yang pakai bahasa Inggris. Nah, itu kan siswa tidak bisa memahami ya, tahu bahasanya saja tidak, bagaimana cara dia memahami materi yang ada di modul pembelajaran gitu. Jadi pastikan ketika kita membuat modul pembelajaran user friendly, bahasanya bisa dipahami siswa, enak dilihat juga, logis dan mudah dipelajari siswa. Nah, terus ini Bapak Ibu ya, sebenarnya ada beragam komponen dalam modul pembelajaran gitu ya. Nah, setiap komponen itu ada komponennya lagi. Misal di sini Bapak Ibu ya, komponen materi modul gitu ya, komponen materi pembelajaran. Nah, untuk membuat modul pembelajaran yang menarik atau interaktif gitu ya, di bagian komponen materi ada 4 komponen yang harus Bapak Ibu sediakan gitu ya. Yang pertama teks. Pasti ya, teks tetap menjadi inti dari penyampaian informasi tetapi lebih singkat dan fokus. Nah, yang pertama di materi Bapak Ibu harusnya ada teks. Nah, kalau ini mungkin emang mungkin Bapak Ibu sudah pada paham ya, teks gitu ya. Karena modul baik yang konvensional maupun yang interaktif, teks itu tetap menjadi alat utama untuk menyampaikan informasi. Terus yang kedua, multimedia, video atau audio yang memperjelas materi dan menarik perhatian. Nah, ini Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah modul pembelajaran interaktif, Bapak Ibu haruslah menyiapkan multimedia gitu ya, seperti video atau audio untuk memperjelas materi yang Bapak Ibu buat gitu. Terus yang ketiga, interaktivitas, kuis, tautan langsung, simulasi, atau elemen yang mengundang respon dari pembaca. Nah, interaktivitas ini nanti kita akan tambahkan ke dalam modul kita akan praktek ya. Intinya pada malam hari ini kita akan praktek bagaimana cara menambahkan interaktivitas gitu Bapak Ibu. Bagaimana modul yang selama ini kita statis, kita akan ubah menjadi lebih interaktif. Pada malam hari ini fokus kita akan ke interaktivitas ini. Bukan menyusun dari awal bagaimana membuat kayak komponen materi, membuat materi yang baik dan sebagainya gitu ya. Tidak ya, kita akan fokus ke bagaimana membuat modul pembelajaran yang sudah kita punya menjadi interaktif. Cara seperti apa? Nanti disimak di prakteknya Bapak Ibu. Terus yang keempat, navigasi mudah. Pembaca dapat berpindah antar bab atau topik dengan tombol navigasi yang jelas. Nah, ini juga perlu banget Bapak Ibu ya. Navigasi mudah gitu ya. Jadi di modul pembelajaran interaktif itu kita bisa membuat navigasi. Jadi ketika dia mengklik ini akan muncul halaman ini dan lain sebagainya gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya, komponen-komponen materi modul pembelajaran gitu. Ini salah satu komponen saja Bapak Ibu. Komponen modul pembelajaran lainnya sangat banyak ya. Misal salah satu komponennya penilaian, asesmen, habis itu tujuan, interaksional dan lain sebagainya kan ada juga ya. Tujuan terus petunjuk dan lain sebagainya kan ada. Nah, yang saya highlight komponennya materi karena kita akan fokusnya di sini menyusun interaktivitas gitu ya. Jadi dan interaktivitas itu berhubungan langsung dengan materi.